hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Ini pertemuan terakhir kita dalam mata pelajaran IPAS ya. Hari ini jadwalnya IPAS. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan. Semuanya berdoa dengan khusyuk ya. Sikap berdoa. Ayo berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu Fani mau ngecek semangat kalian dulu. Tepuk semangat. Tapi masih ada yang tiduran di meja. Ayo ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Ayo, ini sudah sekolah pembelajaran terakhir, harus tetap semangat. Bu Fani mau melakukan presensi. Silakan yang hadir acungkan tangan ya. Adam Nur Wahid. Askia Ataleta tidak berangkat. Afifah Salsabila tidak berangkat juga. Ada yang tahu? Nggak tahu. Kenapa? Sakit. Oh iya. Afira Askadina. Ananda Hayu Elmada hadir. Arfa Rifki hadir. Arsifa Erli. Azubair Al-Awali hadir. Dina Nurfaida. Fumiko Velika. Hasbi Nugroho Jati. Hari ini kita mulai pelajaran dengan penuh semangat. Konsentrasi ya. Oke baik. Konsentrasi. Sudah dibuka halaman 90 sampai 93? Sudah dibuka? Oke, sudah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak benda. Bu Fani mau mereview ulang, mau mengilas balik. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan gerak benda? Oke, benda disebut bergerak jika benda tersebut berpindah tempat atau posisi. Kalian pernah mendorong sepeda kalau sepedanya rantainya copot? Pernah? Pernah dorong sepeda nggak? Pernah ya? Lah, itu sepedanya kalau nggak didorong kira-kira jalan tidak? Tidak. Terus ketika kalian mau minum, kira-kira botol minumnya bisa langsung ke atas sendiri tidak? Tidak. Harus dipindahkan. Dari perpindahan tempat tersebut, maka benda akan bergerak. Coba yang masih ingat, boleh kalian sebutkan macam-macam gerak benda, apalagi yang pertama? Ada gerak jatuh, pelan-pelan, gerak jatuh, terus apalagi? Gerak memantul, apalagi? Gerak mengalir, apalagi? Gerak menggelinding, apalagi? Gerak berputar, ada lagi nggak? Sudah, gerak berputar. Ini macam-macam contoh gerak benda.
mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Tujuannya supaya kita menjadi tahu kira-kira benda tersebut bisa bergerak, sebabnya karena apa? Apa ada gaya yang mempengaruhi? Apakah ada luas permukaan yang mempengaruhi? Berat benda yang mempengaruhi? Kemudian apa lagi? Tekstur permukaan benda, ya. Sekarang Bu Fani mau menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Coba tolong disebutkan, ada faktor apa lagi yang mempengaruhi gerak benda? Di halaman 93 ada faktor apa lagi? Yang pertama, bentuk benda. Terus apa lagi? Berat benda. Apa lagi? Luas permukaan benda. Tekstur permukaan benda. Yang pertama ada bentuk benda, ya. Kalian di YouTube atau di sosial media lainnya pernah lihat itu enggak video orang yang naik sepeda tapi sepedanya segitiga rodanya? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Ada yang kotak juga. Ada yang tinggi banget ya. Coba kalian bandingkan. Ayo Mas Hesbi, bandingkan roda yang bentuknya lingkaran sama roda yang bentuknya persegi atau segitiga. Lebih mudah mana yang bergerak? Yang lingkaran, ya. Tadi itu contoh bentuk benda. Benda yang bentuknya lingkaran atau bulat lebih mudah digerakkan daripada benda yang berbentuk segitiga atau kotak. Nah, sekarang coba dibalik halaman 94. Faktor yang mempengaruhi gerak benda yang kedua apa? Berat benda. Ya, berat benda dulu kita bahas. Gelas sama galon beratan mana? Beratan mana? Galon, ya. Galon ada isi airnya lebih banyak daripada gelas yang berisi air. Kalian kalau mindahin meja sama kursi enteng mana? Kursi, berarti mejanya lebih berat, ya. Nah, jadi benda dapat bergerak dengan mudah juga karena dipengaruhi oleh berat benda, ya. Semakin bendanya ringan, semakin mudah dipindahkan. Semakin berat bendanya, semakin susah apa semakin gampang dipindahkan? Semakin susah. Iya betul. Faktor yang ketiga apa? Coba dibacakan. Luas permukaan benda. Kalian pernah bikin pesawat-pesawatan? Terus pernah ngeremes-ngeremes kertas? Pernah ya? Kalian coba deh sekarang. Itu remesan kertas. Kebetulan ada remesan kertas, misalnya ya, dengan kertas biasa, dilihat lebih cepat mana yang jatuh? Yang mana? Yang diremas atau yang masih utuh? Remas ya. Nah, ini luas permukaannya masih utuh. Sementara ini masih utuh apa sudah tidak beraturan? Tidak beraturan, karena bendanya diremas. Sekarang dia memiliki volume atau massa yang lebih berat. Jadi kertas ini kan ringan. Kalau dia dijatuhkan bersama, yang memiliki berat benda itu lebih cepat, ya kan? Lebih cepat. Itu yang disebut dengan faktor luas permukaan benda. Sekarang yang terakhir ini, tekstur permukaan benda.
Seperti yang tadi Bu Fani katakan, teksturnya kardus ini, coba pinjam kardusnya. Kardus sama lantai yang kalian injak itu rata mana? Rata lantai. Halusan mana? Lantai daripada kardus ya. Itu juga mempengaruhi tekstur permukaan. Semakin halus, jalan atau gerak benda semakin cepat. Kalau misalnya kalian main mobil-mobilan di aspal sama di tanah biasa, cepetan mana mobilnya bergerak? Di aspal. Semakin halus permukaan benda, benda bergerak semakin mudah. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Bisa dipahami ya faktor-faktornya ya? Ya. Karena sudah mulai memahami, Bu Fani mau mencoba untuk kita melakukan praktek ya. Kita melakukan praktek bagaimana benda bisa bergerak. Faktor apa saja yang mempengaruhi benda tersebut bergerak? Di sini ada 3 percobaan. Kemarin Bu Fani sudah meminta kalian untuk membawa kelereng. Sudah dibawa? Diperlihatkan kelerengnya. Mana kelerengnya? Diperlihatkan kelerengnya. Diangkat ke atas kelerengnya. Diangkat ke atas. Oke. Terus mobil-mobilan. Diangkat ke atas mobil-mobilannya. Mana? Mobil-mobilan. Oke. Terus balon. Balonnya diperlihatkan. Balon. Balonnya diperlihatkan. Oke. Sudah ya? Ada 3 kali percobaan. Yang pertama percobaan kelereng, kedua mobil-mobilan, dan yang ketiga balon. Bu Fani akan memberikan instruksinya terlebih dahulu. Perhatikan semuanya. Yang pertama percobaan kelereng. Di setiap kelompok 2 orang melakukan percobaan, 2 orang lagi melakukan pengamatan. Orang yang pertama menggelindingkan kelereng di atas meja. Orang yang kedua menggelindingkan kelereng di atas penggaris atau kardus. Kalian amati, lebih cepat mana kelereng di atas penggaris atau di atas lantai? Kemudian yang kedua, percobaan mobil. Kalian coba mobilnya dijalankan di atas meja dengan di atas kardus. Yang ketiga percobaan apa? Yang ketiga terakhir balon. Kalian tiup, kemudian kalian lepaskan balonnya tanpa diikat. Sudah paham instruksinya? Ya, kalian bisa mengerjakan. Yang mau menggelindingkan kelereng, Ridho dan Zubair, silakan. Ridho gelindingkan di meja biasa. Zubair di atas kardus. Kardusnya dimiringkan. Ya. Ya, silakan. Ayo, coba. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan nanti Jana dan Aluna mencatat lebih cepat mana kelerengnya.
sukai? Percobaan mana? Mobil-mobilan, kelereng, terus balon, mobil-mobilan. Nah, menurut kalian antara kelereng yang di atas meja dengan di atas kardus cepetan mana? Cepetan yang di meja. Ada yang cepetan di atas kardus. Terus mobil-mobilan di atas meja sama di atas kardus cepet mana? Meja. Balon yang ditiup kemudian langsung dilepaskan, kira-kira langsung muter-muter apa jatuh? Muter-muter dulu baru jatuh ya. Hari ini pelajarannya sudah selesai. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, itu tadi pembelajaran tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ada berat benda, ada luas permukaan, kemudian ada bentuk benda dan tekstur permukaan. Bu Fani ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi